Salam saudara dikasihi Tuhan. Semua orang mendambakan kebahagiaan dan setiap kita akan berusaha untuk mencarinya. Tetapi ternyata banyak orang yang tidak bahagia hidupnya. Segala macam cara akan dilakukan. Dengan mengejar kekayaan, mencari popularitas, sekolah tinggi-tinggi, berusaha untuk cantik. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 13-17 berkata, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata." Saudara, ada 7 berkat yang akan diperoleh ketika hikmat itu ada pada kita, sehingga kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Ada berkat keberuntungan, ada berkat keberhasilan, ada berkat penghargaan, ada berkat umur panjang, ada berkat kekayaan, ada berkat kehormatan, dan ada berkat kesejahteraan. Dalam falsafah Batak, ada 3 yang disebut sebagai moto hidup. Hamoraon, Hasangapon, Hagabeon. Tetapi dalam ayat Amsal yang baru kita dengar, disebut bahwa hikmat adalah kunci kebahagiaan. Walaupun banyak orang selalu berpikir bahwa kebahagiaan akan datang kalau kita kaya, kalau kita cantik, kalau kita ganteng, kalau kita populer. Bahkan pernikahan pun tidak menjamin kebahagiaan. Sekalipun kita selalu mengucapkan kata-kata selamat berbahagia atau happy ending kepada orang-orang yang menikah. Bagi saya, kata-kata yang paling tepat bagi orang-orang yang menikah adalah selamat menempuh hidup baru. Hidup baru yang akan penuh dengan tantangan tentunya. Penuh dengan pergumulan dan persoalan hidup. Dan memang itulah hadiah pernikahan yang tidak terelakkan. Tetapi kalau pernikahan kita ditata dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu akan datang. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, ada 155 kata bahagia yang ditemukan. Dan kita Amsal memberitahukan kepada kita bahwa hikmat Tuhan adalah kunci kebahagiaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata hikmat artinya kebijakan, kearifan, kesaktian, atau kekuatan supranatural, atau kemampuan spiritual. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, ada hikmat yang datang dari Tuhan, ada juga hikmat yang datang dari dunia ini, yaitu dari setan-setan. Dan bagaimana kita bisa membedakan kedua hikmat ini? Maka hanya hikmat Tuhan itu sendiri yang bisa membedakannya bagi kita. Hikmat Tuhan berkata, bila ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita bertanya, bagaimana bisa? Apa mungkin kita mampu? Hanya hikmat Tuhan yang bisa menjelaskan ini kepada saudara dan saya. Itulah alasan mengapa kita Amsal juga berkata, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Kita tidak akan menemukan kebahagiaan di rasa benci dan di rasa dendam kita. Tetapi kebahagiaan akan ditemukan di rasa mengampuni dan rasa mengasihi. Ini juga adalah hikmat. Saudara, mengapa orang yang mempunyai hikmat disebut berbahagia? Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Dan kalaulah ditanya, mana lebih mahal bagi kita, hikmat atau emas? Mungkin kita butuh waktu untuk bisa menjawabnya. Karena pada kenyataannya, banyak orang lebih memilih emas daripada memilih hikmat dalam hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup ini dalam banyak pergumulan, kadang harus dipaksa untuk memilih antara harta duniawi atau harta rohani. Suatu malam menjelang pagi, rumah kediaman kami kedatangan tamu tak diundang. Dia datang tanpa mengetuk pintu, tidak ada mengucapkan salam,
Tidak ada kata salom, tidak ada kata sepada, atau tidak ada kata anybody home. Maling itu datang ke rumah kami dengan begitu senyap. Dia masuk dari jendela samping, dia congkel daun jendelanya, kemudian dia rusak tralinya, dan dia masuk ke dalam rumah dengan leluasa. Kemudian dia mengambil semua barang-barang yang berharga. Lalu pergi begitu saja tanpa permisi. Tidak ada bilang terima kasih, dan tidak ada juga bilang sampai jumpa. Dan pagi-pagi ketika kami bangun, akhirnya kami mengetahui apa yang terjadi. Kami kemalingan. Hati ini rasanya nggak enak, saudara. Ada rasa kesal, ada rasa galau, ada rasa marah bercampur aduk. Dan ada banyak barang-barang yang hilang. Uang, barang-barang elektronik, alat-alat komunikasi kami, bahkan dokumen-dokumen penting lainnya hilang, saudara. Kami diperhadapkan kepada dua pilihan. Antara mengucap syukur atau bersungut-sungut, antara harus diam atau berteriak, antara mengutuki atau memberkati, antara marah atau harus merelakan. Tetapi apa yang kami lakukan demikian? Kemudian, saya mengajak istri dan anak saya untuk duduk berdoa. Seperti biasa setiap pagi, kami naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Kami naikkan nyanyian syukur. Dan kami mulai menyembah Tuhan. Dan di tengah penyembahan kami kepada Tuhan, kami mulai rasakan ada damai sejahtera. Mulai masuk ke dalam hati kami. Yang akhirnya damai sejahtera itu juga menguasai pikiran dan perasaan kami pada waktu itu. Sehingga kami mampu untuk berdoa. Apa yang kami doakan? Kami mendoakan malingnya supaya bertobat. Kami mendoakan malingnya supaya dibukakan pintu berkat. Dan kami mulai mendoakan malingnya supaya memperoleh keselamatan, bertemu dengan Tuhan. Dan kami mengucapkan kata-kata berkat. Baru kemudian kami laporkan peristiwa ini kepada polisi untuk urusan dokumen-dokumen penting kami yang hilang. Setelah itu, apa kami jadi miskin? Saudara, tidak lama kemudian Tuhan gantikan semua apa yang hilang. Digantikan dengan berkat yang lebih baik. Sekarang berkat kami berlipat kali ganda. Bukan malah berkurang, tetapi malah bertambah-tambah, saudara. Terjadi multiplikasi. Yang pasti gembok dan grendel pintu rumah kami sekarang jadi lebih banyak. Haleluya. Dari peristiwa ini mengertilah kami sekarang bahwa harta duniawi tidak dapat menjamin kebahagiaan. Sekalipun kita sangat bernafsu untuk memilikinya, tetapi ternyata semuanya adalah semu. Saudara, bagaimana cara hikmat bekerja untuk memberikan kita kebahagiaan sekalipun di masa-masa sulit? Pengkhotbah 7 ayat 12 berkata, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Saya tidak mengajari siapapun untuk menjadi materialistis di sini. Tetapi ini adalah satu analogi yang paling tepat untuk menjelaskan perkara ini. Ya, Anda tahulah bagaimana rasanya jika mempunyai uang. Apalagi uangnya banyak. Hikmat itu menjadi perisai bagi hidup kita. Karena hikmat memelihara hidup pemilik-pemilik. Dalam menghadapi masa-masa sulit yang akan dialami oleh dunia saat ini, kita memerlukan perlindungan. Kita memerlukan kekuatan. Kita memerlukan pemeliharaan. Dan hikmat akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Hikmat juga akan menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. Sehingga kita gak perlu khawatir akan hidup kita. Mengapa kita khawatir akan hidup kita? Kita khawatir akan hari esok. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kalau hikmat ada, maka masa depan akan menjadi terang bagi kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.